Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rahman Gunawan. Kali ini saya akan membuat video mengenai aplikasi menentukan jumlah angsuran jangka panjang guna memenuhi salah satu tugas mata kuliah Komputer Bisnis 2. Langsung saja, sebelumnya saya pada video pertama sudah menentukan nilai uang 10 tahun yang akan datang dan 10 tahun yang lalu, serta aplikasi menentukan jumlah angsuran jangka pendek. Yang pertama kita ke Excel. Di sini sudah saya buat input dan outputnya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuat aplikasinya seperti ini. Mendesain inputnya. Yang pertama ada konsumen, jumlah pinjaman, waktu anggaran, serta bunga angsuran. Selanjutnya, contohnya kita nama konsumennya adalah CV pertama yang jumlah pinjaman 200 juta rupiah. Seperti video kemarin, jumlah pinjaman tersebut bisa kita pilih secara list seperti ini dengan cara masuk ke data, lalu ke data validasi, pilih list, lalu search di data yang telah kita buat. Itu hal pun sama dengan waktu anggaran, yaitu kita ke data validasi, lalu list serta search barang yang search list yang data yang sudah kita buat, lalu oke. Pada bunga angsuran ini ada 10, kita membuat contohnya 10%, teman-teman. Langsung kita ke outputnya. Pada output di sini terdapat nama konsumen, jumlah pinjaman, bunga atau tahun, bunga per tahun, dan waktu angsuran. Nama konsumennya kita hapus, coba kita ganti dengan CV Medika. Lalu kita output sama dengan kita klik, lalu akan berubah sama menyesuaikan dengan input. Selanjutnya adalah jumlah pinjaman. Jumlah pinjaman pun sama caranya, dengan cara sama dengan lalu kita ke input, pilih jumlah pinjaman, sehingga kita otomatis jumlah pinjaman di output akan berubah sama dengan yang di input. Lalu selanjutnya bunga pun sama, di input 10%, kita pindahkan menjadi 10% juga. Lalu ada bunga tahunannya yaitu 0,92%. Lalu waktu angsurannya kita samakan atau kaitkan dengan yang input. Jadi bila dirubah 12, output pun akan sama, berubah jadi 12 tahun. Kita contoh 18 tahun. Lalu pada jadwal angsuran, terdapat bulan, kolom bulan, angsuran atau PMT, bunga atau IPMT, pokok atau PPMT, serta outstanding atau jumlah pinjaman yang dipinjamkan pada customer. Selanjutnya, rumus yang digunakan pada jadwal angsuran yaitu pada bulan menggunakan rumus if, yaitu sama dengan if buka kurung F6 itu yaitu nomor, sehingga jika nomornya sampai 216 akan sampai 216. Lalu lebih besar dari E5 ini berada pada jumlah waktu angsuran, bulan waktu angsurannya. Karena 18 tahun jadi 216 bulan berarti. Lalu dikunci sehingga bila berubah akan sama. Lalu titik koma, tanda kutip karena kosong dikosongkan saja, tanda kutip, terus lalu titik koma, lalu F6 ini sama di nomor, sehingga akan menghasilkan nomor 1 atau sesuai dengan bulan yang diambil.
lalu kita bisa blok sampai ke drop ke bawah sampai urutan 216. Lalu pada angsuran PPMT atau maksudnya angsuran PMT menggunakan rumus if buka kurung G6 yaitu bulan lebih besar dari E5 yaitu pada bulan waktu angsuran dikunci lalu lalu titik koma tanda kutip karena kosong dikosongkan, tanda kutip lagi, tanda titik koma, lalu masukkan rumus formula bar PMT dalam kurung E4 yaitu bunganya yaitu 0,92%, lalu dikunci, lalu titik koma, lalu E5 yaitu bulan yang diangsur waktu angsurannya, lalu dikunci, lalu titik koma, lalu min, lalu K5 ini yaitu jumlah dari pinjaman yang diajukan, sehingga akan menghasilkan Rp2.135.000, sehingga pada jumlah pinjaman 200 juta yang harus diangsur setiap bulannya selama 216 bulan yaitu Rp2.135.000 lebih. Lalu selanjutnya bunga atau IPMT, cara menghitungnya yaitu menggunakan rumus if buka kurung G6 yaitu bulan lalu lebih besar dari E5 yaitu bulan waktu angsuran yang diambil, lalu titik koma tanda kutip karena kosong dikosongkan, tanda kutip lagi, lalu titik koma, lalu menggunakan formula bar IPMT buka kurung E4 berada pada 0,92% atau bunga tahunan, titik koma G6 yaitu bulannya, titik koma lagi, lalu E5 yaitu bulan yang diangsur, lalu kunci, titik koma kembali, lalu min K4 yaitu jumlah angsuran yang diajukan oleh customer, lalu enter, lalu bunga yang akan didapatkan oleh customer oleh CV Medica pada bulan pertama yaitu Rp1.840.000. Lalu bisa kita drop sampai bawah seperti ini. Atau bisa juga setelah selesai kita drop ke samping lalu klik 2 kali. Lalu selanjutnya pokok atau PPMT yaitu menggunakan rumus if buka kurung G6 yaitu bulannya lebih besar dari E5 yaitu bulan waktu angsuran, titik koma kembali, lalu tanda kutip, lalu kosong karena dikosongkan, lalu tanda kutip lagi, lalu tanda titik koma, lalu menggunakan rumus PPMT buka kurung E4 yaitu bunga tahunan, lalu dikunci, lalu titik koma G6 yaitu bulan, lalu titik koma E5 yaitu berada pada waktu angsuran berupa 216 bulan, lalu titik koma kembali, min K4 yaitu jumlah atau keseluruhan jumlah pinjaman uang yang diajukan oleh CV Medica. Lalu enter, lalu akan mendapat pokoknya itu Rp295.388. Kalau bisa kita drop ke bawah sampai 216. Lalu karena sudah selesai pada jadwal angsuran, kita akan beralih ke total sampai ke bawah menggunakan rumus sum
dalam kurung berarti dari atas sampai ke bawah, nanti blok lalu enter. Lalu setelah selesai nanti bisa kita drop ke samping agar mempercepat. Lalu selanjutnya kita pindahkan ke total angsuran, cicilan, dan total bunga. Tadi total angsurannya caranya yaitu menggunakan sama dengan lalu klik lalu enter, nanti akan pindah ke atas, otomatis pindah ke atas. Apapun yang sama seperti cicilan dan total bunga dipindahkan dari jumlah total bawah dari jadwal angsuran ke total angsurannya. Sehingga sekian latihan video 3 kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.